Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala rasulikal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada kesempatan ini, saya bukan sebagai ustadz maupun ahli ilmu, melainkan sebagai sahabat kibar mewakili Al-Ikhlas Lab dan hendak berbagi sudut pandang mengenai dua hal yang ada baiknya dipandang esensial bagi umat muslim, yakni keluarga dan masjid. Al-Quran telah cukup eksplisit menyatakan pentingnya konsep keluarga dalam kehidupan para muslim. Rasulullah SAW juga telah mengejawantahkan hal ini sepanjang kisah hidupnya maupun lewat nasihat-nasihat beliau. Acap kali kita temukan kosakata yang berkaitan dengan keluarga, seperti suami, istri, pasangan, orang tua, anak-anak, rumah, lengkap dengan tuntunan-tuntunan untuk memuliakan itu semua. Sebagai contoh, Rasulullah berkata, khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Hadis riwayat Tirmizi 285. Pun juga jika kita kembali ke episode awal penciptaan manusia, Allah telah menempatkan ikatan keluarga sebagai pemeran penting. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dari dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengasihimu. An-Nisa ayat 1. Dan Allah juga berfirman, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Al-Hujurat 13. Mulanya Adam sendirian, dan apa yang pertama Allah karuniakan kepada beliau adalah Hawa. Bukan mitra berbisnis, bukan partner seprofesi, bukan atasan, bukan juga bawahan atau budak, melainkan sosok pasangan. Keduanya disatukan oleh Allah SWT lewat ikatan pernikahan menjadi apa yang kemudian disebut sebagai keluarga. Kemudian dari keluarga itu Allah jadikan keturunan-keturunan bersuku-suku, berbangsa-bangsa agar saling kenal. Apabila dikaitkan dengan ayat-ayat tentang tujuan penciptaan manusia, maka kita dapati bahwa proses saling mengenal dan saling mengerti ini adalah dalam rangka bekerja sama menjalankan dua tugas besar, yakni beribadah sambil mengolah bumi. Hal di atas merangkum tingginya kedudukan keluarga bagi kehidupan manusia dalam menjalani dua tugas tersebut, khususnya secara sosial atau berjamaah. Bahwa keluarga adalah sel-sel pembentuk umat, lingkaran sosial dan jamaah terkecil dalam kesatuan umat. Sel-sel ini telah Allah beri naluri untuk hidup berkelompok, baik secara keturunan sebagai suku-suku dan bangsa-bangsa tadi, maupun secara geografis. Ada permukiman Bani A, kampung suku B, RT 1, RT 2, perumahan Sukamaju Permai 3, bangsa Indonesia, dan lain-lain. Kelompok-kelompok ini adalah tempat sel-sel keluarga berkembang dan menyatu menjadi jamaah yang lebih besar, yakni komunitas. Kami percaya di pusat
Kami percaya, di pusat setiap komunitas dengan berbagai skala itulah seharusnya masjid berperan sebagai jantung. Pada episode hijrah ke Madinah, bangunan pertama yang Nabi SAW dirikan di Madinah adalah sebuah masjid yang sekarang dikenal sebagai Masjid Nabawi. Di masjid itulah kaum muslimin beribadah, baik dalam artian sempit maupun luas. Maksudnya, masjid ketika itu tidak hanya digunakan untuk ibadah mahdhah atau khusus seperti sholat lima waktu saja. Riwayat menyebutkan, di situ para sahabat rutin memperdalam agama bersama Nabi SAW. Di masjid itu pula mereka bertukar kabar dan bercengkrama, tentu dalam batas wajar. Ada juga sesisi serabi di Masjid Nabawi yang dinamai Sufah. Awalnya adalah tempat tinggal para sahabat yang bermampu, kemudian berkembang menjadi madrasah yang melahirkan sahabat-sahabat berilmu tinggi. Masya Allah, tabarakallah. Tak berhenti di situ, rapat terkait administrasi dan pemerintahan bumi Madinah juga dilakukan di masjid tersebut. Begitulah bagaimana masjid di zaman Nabi berperan secara multidimensi dan dipenuhi berbagai macam semangat atau spirit, meliputi ibadah individu, ibadah sosial, ibadah pengelolaan bumi, pendidikan atau tarbiyah, gotong royong, spirit kesatuan kemanusiaan, dan juga spirit bersikir atau senantiasa mengingat Allah. Begitulah kedekatan para sahabat Nabi SAW dengan masjid. Mereka mendapat spirit-spirit, kabar, ilmu, dan arahan dari masjid, kemudian menyampaikannya kepada keluarga di rumah masing-masing. Cerita berlanjut hingga abad ke-20. Tersebutlah seorang bapak bernama Pak Robi. Pak Robi selalu berupaya untuk sholat jamaah ke masjid. Ia tahu bahwa kalau sekedar sholat, boleh saja dilakukan sendirian di tempat lain. Maka ia percaya ada makna lain di balik perintah jamaah di masjid ini. Hari Senin subuh di masjid, Pak Robi mendengarkan kultum tentang kebolehan sholat berjamaah di rumah selepas sholat jamaah di masjid. Sesampainya di rumah, ia mengajak keluarganya sholat subuh berjamaah. Esok harinya, ba'da asyar, Pak Robi mendapat kabar tetangganya tidak hadir ke masjid karena sakit. Ia pun pulang, kemudian mengajak keluarganya bersilaturahmi sekaligus menjenguk tetangga tersebut, lengkap dengan bingkisan buah. Tibalah hari Jumat, khutbah hari ini membahas tentang ajakan memakmurkan masjid. Pak Robi merangkum pesan tersebut untuk keluarganya di rumah. Tak lupa ia membicarakan rencana menyumbang dana untuk renovasi masjid yang akan segera dilaksanakan. Bulan demi bulan berlalu, tibalah Ramadan. Masjid telah selesai direnovasi, ada tambahan perpustakaan dan klinik kesehatan. Menurut arsiteknya sih, supaya masjid lebih mengayomi masyarakat. Toh, masjid adalah rumah Allah. Jadi harus mencerminkan sifat Allah yang maha pengayomi. Bukan yang terkunci sepanjang hari kecuali setengah jam sekitar azan. Karena budget terbatas, masjid tidak jadi dipenuhi lapisan marmer. Tidak masalah. Memang betul kemegahan masjid bisa merepresentasikan keagungan Allah. Tetapi, tak jarang kesederhanaanlah yang mengingatkan manusia kepada Tuhan. Pada acara peresmian masjid baru itu, Takmir Masjid mengumumkan program 17 Agustusan yang akan diadakan di halaman masjid, program itikaf selama 10 hari terakhir Ramadan, juga zakat fitrah. Keluarga Pak Robi turut meramaikan ketiga program tersebut. Si kecil menyabet medali emas lomba makan kerupuk di malam hari, sedangkan si sulung ditugaskan menjadi petugas pembagian zakat kepada tetangga yang membutuhkan. Mereka sekeluarga juga beritikaf di masjid selama 10 hari terakhir Ramadan. Begitulah Pak Robi memandang keluarga bagai jamaah kecil atau sel yang perlu menyelaraskan kesehariannya di masjid. Di masjid ada imam, makmum, dan saf yang bergerak kompak. Terkadang imam lupa gerakan, makmum mengingatkan. Begitu pula lah sebuah keluarga. Terkadang ada anggota yang khilaf, maka yang lain mengingatkan. Sebagaimana ruang sholat di masjid, Pak Robi memiliki sepetak ruang di rumahnya yang ia sulap menjadi mushola keluarga. Di ruang itulah Pak Robi meneruskan spirit ibadah, tarbiyah, kemanusiaan, gotong royong, dan kebangsaan yang ia dapatkan di masjid untuk dipraktikkan dengan keluarga di rumah. Dengan spirit masjid, rumah insya Allah berakhir jannah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.